Gelombang polemik materi mensrea kembali memanas setelah Habib Rizik angkat bicara menyoroti materi Panji yang menyinggung soal sholat. Dalam sebuah ceramahnya, Habib Rizik menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah melalui komedi bukanlah persoalan. Bahkan, ia menyatakan dukungan terhadap kebebasan menyampaikan kritik. Namun, menurutnya batas itu dilanggar ketika materi mulai menyentuh ranah ibadah. Ia menilai candaan yang mengaitkan syarat pemimpin dengan sholat telah bergeser menjadi bentuk olok-olok terhadap ajaran agama, terlebih ketika disambut tawa penonton. Habib Rizik kemudian menekankan bahwa dalam ajaran Islam, sholat adalah fondasi moral dan syarat penting dalam kepemimpinan bagi umat muslim. Ia mengingatkan agar persoalan masih maraknya korupsi tidak dijadikan alasan untuk meremehkan sholat, karena ajaran tersebut diyakini sebagai benteng dari perbuatan tercela. Menurutnya, jika ada individu yang rajin beribadah namun tetap berbuat maksiat, kesalahan terletak pada pelaksanaannya bukan pada ajaran itu sendiri. Habib Rizik pun meminta agar materi yang dinilai menistakan agama tersebut ditarik dari peredaran dan menghimbau publik khususnya umat Islam untuk tidak diam ketika keyakinannya dilecehkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Panji, yang kepala botak itu, gana-gana stand up komedi, beliau dilaporkan. Kita kan tahu, stand up komedi itu banyak bercanda. Nah, inilah di Konoha, orang yang bercanda malah diseriusin. Kan gampang, giliran yang serius malah dibercandain. Contoh, longsor, banjir, itu dia dianggap remeh, dianggap bercanda, gampang itu namanya ya. Listrik sudah menyala semuanya, pokoknya yang terdampak kemarin udah dapat bantuan, udah listrik udah aman semua. Padahal apa nyatanya masih gelap gulita, itu namanya gampang. Paham kalian, gampang. Giliran Panji stand up ya bercanda, malah sibuk, wah desak-desot panas. Orang beli kompor udah kepanasan, gampang. Tuh, kalau mau diseriusin tuh, koruptor gimana hukumannya? Korupsi triliunan? Masih? Apa hukumannya di Konoha itu cuma 6 bulan? Paling lama 2 tahun, gampang namanya. Paling ayam aja bapak belut. Ini di Konoha. Kalau di Indonesia, enggak lah. Indonesia negaranya maju, makmur, adil, sentosa. Ini apa Anda? Seriusan masih pada ribut? Ribut apaan sih? Ekspresi Bang Panji. Kenapa? Nggak beretika, bullying. Ya udah, kalau ekspresi yang ini gimana? Anak muda berbicara kepada orang tua dengan ekspresi dan mimik wajah seperti itu di depan banyak orang, di depan publik. Apakah itu benar? Lalu, lihat ini. Lalu apakah benar calon pemimpin negara berekspresi mengejek seperti itu di hadapan banyak orang pada saat debat publik? Lalu mau bahas apa? Etika. Bagaimana bisa bahas etika sama orang yang melanggar kode etik negara ini, menabrak konstitusi demi kepentingan pribadi? Tapi itu bully, Panji itu bully. Oke, bagaimana dengan ini? Loh, itu kan belum tentu kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran. Kalian ingat nggak kalau semua bukti-bukti sudah jelas mengarah kepada satu nama dan satu orang, tapi sampai sekarang hal itu tidak bisa diproses. Kalau kata gua mah, udah nggak usah lanjut dibahas soal Bang Panji ini, karena menurut keyakinan saya ini cuma akal-akalan buat nyalihin pembahasan yang jauh lebih penting dan jauh lebih besar. Iya, di saat mengkritik lewat komedi dipidanakan dan ternyata menaknya korupsi dana haji. Jujur ya, ini gue baru pertama kali gue ngedukung orang kabur, sumpah. Gue tuh bukannya pendukung Panji, sekali lagi gue bukan pendukung Anies Baswedan, gue bukan pendukung Prabowo atau siapapun itu. Tidak, saya melihat dari banyaknya materi politik yang Panji bawakan di mensrea, kenapa ada satu materi yang itu menyinggung gitu. Bahkan ada materi tentang Gibrannya sih bodo amat dan tidak dipidanakan gitu. Kenapa yang ini dipidanakan deh? Padahal kan itu fakta. Memang iya nerima tambang. Kenapa dipidanakan bapak-bapak ibu-ibu?
Kalau misalnya Panji fitnah misalnya, boleh gitu. Masalahnya adalah yang dipidanakan nih Panji dengan pasal penistaan agama. Pasal penistaan agama untuk sebuah ormas yang menerima tampang. Ya ampun. Gue baru aja nonton Mens Rea dan jujur gue sakit hati banget dengan semua perkataan Pandji Pragiwaksono. Menurut gue itu bercandaannya udah masuk ke level fisik, bawa-bawa kalau misalnya Gibran ngantuk. Ngantuk itu adalah suatu perkataan yang sangat amat menghina Pandji. Gue tahu nih, Pandji bikin Mens Rea itu karena dia itu sakit hati kan, karena dia sempat jadi sales rumah 0% ya kan, terus abis itu ternyata tidak berhasil. Menurut keyakinan saya, Mens Rea itu tidak ada niat baik di belakangnya. Itu niatnya memecah belah masyarakat gitu ya. Terus juga bullying dan ngomongin orang. Dan itu benar-benar tidak bisa dinormalisasikan. Masa sih sekelas komika Pandji itu stand up-nya sama kayak ketikan Fufu Fafa. Kalian ingat kan Fufu Fafa? Itu orang juga belum diketahui siapa gitu ya. Dia bisa-bisanya ngatain Pak Prabowo, ngatain anaknya Pak Prabowo. Dan seakan-akan itu adalah hal yang normal gitu loh. Pandji, kamu lebih baik daripada ini seharusnya. Benar-benar gak habis pikir seorang wakil presiden Indonesia itu dikatain mengantuk. Padahal mengantuk itu masuknya ke dalam bullying loh. Bullying yang sangat amat keras. Menurut keyakinan gue, Mens Rea itu selama 2 jam ya harus difokuskan. Cuman gimana dia bullying orang lain dengan ngatain ngantuk, terus abis itu juga gimana dia menjelekan semua orang yang dibicarakan tanpa kita membahas ironi di baliknya gitu ya. Karena memang ngurusin negara itu sangat amat susah dan tidak boleh dikritik. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran ya. Dan juga kalimat-kalimat gue di sebelah itu adalah kurang lebihnya gimana kalau misalnya gue dibayar untuk menjadi buzzer, mencari kesalahan dari Mens Rea dan juga Pandji itu sendiri. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Bye-bye. Kasus Pandji Pragiwaksono ini bukan soal kacaunya isi materi komedi stand up-nya. Ini soal betapa kacaunya cara kita memahamin hukum. Netflix baru aja rilis stand up Mens Rea yang dimana ada Pandji Pragiwaksono sebagai komika yang bawain materinya. Isinya tentang apa sih? Isinya tuh tentang kritik sosial, politik, dan realita yang terjadi di negara kita tercinta. Banyak dari mereka yang ketawa, sebagian lagi ada yang panas. Terus oknum yang kepanasan ini muncul buat laporan ke polisi. Padahal secara hukum, kritik lewat seni dan opini itu kan dilindungi selama bukan fitnah dan juga bukan hasutan. Dan stand up comedy itu tuh ekspresi, bukan sebaran provokasi. By the way ya, buat para pengguna Netflix pasti tahu deh kalau itu platform kontennya tuh kan gak bisa di screenshot, apalagi di screen record. Kalau tiba-tiba ada video di flash disk isinya muatan materi stand up-nya, itu sih bukan bocor nggak sih, tapi dibajak. Dan di poin ini Netflix dan Pandji udah punya dasar hukum buat lapor balik si pelapor atas pelanggaran hak cipta, karena pembajakan itu merupakan bentuk kejahatan. Kalau itu hasil pembajakan, kenapa polisi mau nerima sebagai barang bukti ya? Bukannya barang bukti dari kejahatan digital harusnya kan ditolak ya, bukan dipakai buat nyerang orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aparat tuh masih melihat laporan isi videonya, bukan cara ngedapetinya. Tapi nggak tahu ya, menurut kalian tuh aparat kita tuh aware nggak sih sama pembajakan sampai buktinya diterima dan dijadiin bahan press release? Nah, pentingnya nih bapak-bapak sebagai penegak hukum nih nggak fokus sama perasaan orang yang tersinggung. Yang pertama kali dilihat di sini tuh harusnya hukum yang melindungi proses yang benar. Dan oh iya, pelapornya ini katanya dari perwakilan NU dan Muhammadiyah. Tapi dari pihak NU dan Muhammadiyah bilang mereka nggak kenal sama pihak tersebut. Nah, ini juga bisa dilaporin balik sih si oknum pelapor ini, karena nama 2 institusi ini ikut tercoreng. Padahal itu bukan representasi atau sikap resmi dari 2 organisasi tersebut. Sebenarnya ya, yang bahaya itu isi materi stand up komedinya atau orang-orang bapernya. Kalau kritik dianggap ancaman tapi pembajakan dianggap remeh, yang anomali itu bukan komedinya, yang anomali itu cara negara kita ngerespon proses hukumnya. Netizen, menurut kalian ya, ini tuh penegakan hukum atau penegakan perasaan? Kalau iya, emang perasaan pihak siapa sih yang panas sampai nggak terima, sampai niat ngebejek lalu di flash disk gitu? Coba terus mendapatkan di kolom komentar.